Cukup jelas ya Yanti, Bapak Ibu? Jelas. Jelas nih. Alhamdulillah ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua DPD PTGMI Provinsi Sumatera Barat, Ibu Wakil Ketua, Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, beserta seluruh jajaran tim DPD PTGMI Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih sekali atas peran serta aktifnya sampai saat ini untuk tetap mensupport pelaksanaan kegiatan kita di sampai hari ini. Begitu juga terhadap Bapak Ibu Ketua DPC beserta Bendahara DPC Kabupaten Kota Sumatera Barat yang sudah hadir pada malam ini. Alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir malam ini dalam rangka rapat koordinasi tim DPD dengan DPC PTGMI se-Kabupaten Kota Sumatera Barat. Baiklah, karena waktu sudah berjalan terus, kita sesuai dengan agenda dalam surat. Adapun agenda kita malam ini adalah laporan terkait pelaksanaan Munas yang di Labuan Bajo kemarin. Kemudian kita merupakan agenda penting kita yang perlu kita persiapkan dari mulai saat ini, yaitu untuk pelaksanaan musda kita, musda ketiga keempat nanti. Musda keempat kita sesuai dengan hasil rapat kita di Musda 3 sebelumnya, bahwa di tahun 2026, kalau nggak salah bulan April nanti, Maret ya, kita akan melaksanakan Musda di Kota Bukit Tinggi. Nah, walaupun pelaksanaannya di Kota Bukit Tinggi, namun untuk pelaksananya kita itu ada OSC dari DPD. Jadi mungkin fasilitasinya mungkin DPC, tapi untuk pelaksananya itulah tanggung jawab kita DPD. Ini mungkin untuk sama-sama kita cermati. Dan kita dalam hari ini sudah bergabung ya dari Solok Selatan yang baru kita lantik. Mariska ada nanti? Ada? Belum nih. Nah, belum ya. Kita tunggu, ada 5 ya nanti dari DPC yang belum hadir malam ini. Kita tunggu, semoga ada tambahan, ada Sawalunto yang masuk. Bukit Tinggi, Bu Nova, di apa nih, Dek? Bukit Tua. Indah nih. Oke, sip. Bila Uni telah mewakili Bu Nova karena Ibu Ketua sedang pergi healing ke Timur Tengah kalau nggak salah. Oh, nah, itu mungkin Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ada Ketua. Tanah Datar. Jadi berapa nanti? Tanah Datar, Solok, Payakumbuh, sama Solok Selatan. 4, berarti kita 16, sudah 12 hadir DPC. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita doakan semoga teman-teman yang belum bergabung semoga dilapangkan dan dimudahkan untuk bergabung, dan bagi kawan-kawan yang berhalangan baik itu sakit maupun ada keperluan, semoga teman-teman yang sakit diridai Allah dengan kesembuhan yang sebaik-baiknya, dan teman yang berhalangan atau ada kegiatan lain semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dari laporan Munas yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 13 September 2025 kemarin, alhamdulillah pelaksanaan Munas kali ini lancar, dan pemilihan ketua itu tidak aklamasi, sesuai dengan demokrasi yang sudah sewajarnya, itu sampai terpenuhi kemarin, alhamdulillah. Kemudian hasilnya juga ketua umum kita adalah Bapak Pak Asep, sebagaimana suara terbanyak saat itu. Namun calon waktu itu ada 3, yaitu Pak Yamin dari Sumatera Selatan dan Bapak Didik dari Jawa Tengah. Dan perhitungan suara sangat signifikan, terbanyak adalah Bapak Asep Supriyadi dari Jawa Barat, dan beliau merupakan sekretaris dari DPP sebelumnya.
Nah, dan di minggu kemarin sudah dilantik kepengurusan dari DPP PTGMI ini, yang mana Ibu Epinoviah menjadi ketua 2, dan ketua satunya adalah Bapak Deru. Dan memang sebagian besar, lebih dari 50% kepengurusannya adalah yang tenaga muda. Jadi DPP pun sudah melakukan kaderisasi untuk kepengurusannya. Mungkin ini merupakan suatu acuan bagi kita ke depannya dalam menyusun kepengurusan nanti. Dan alhamdulillah pertanggungjawaban dari DPP kemarin semuanya sudah dapat disetujui oleh sidang komisi, dengan walaupun ada beberapa pertanyaan dari DPD Provinsi se-Indonesia, namun semuanya sudah dapat dijawab dan dibuktikan serta dipertanggungjawabkan oleh tim DPD periode sebelumnya. Alhamdulillah berjalan lancar, sangat lancar sekali kegiatannya, namun dalam ADRT yang agak lama sampai jam 2 malam baru final penetapan dari ADRT ini. Nah, kalau kita tengok dari pengurusan dari DPP, alhamdulillah ini kita optimis untuk kedepannya. Memang DPP ini insya Allah akan selalu semakin jaya dan sukses, dan akan selalu memperlancar dan memperjuangkan nasib kita teman-teman sejawat PTGMI se-Indonesia. Dan baru hampir 2 bulan ini sudah begitu banyak kemajuan dari DPP. Sepertinya yang baru-baru ini diadakan silaturahmi dan koordinasi dengan TGM yang tergabung dengan Timur Tengah. Ternyata TGM ini di Timur Tengah sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan giginya. Dan ini sudah kompak, kita tengok kompak sekali Bapak kita Ketua KKM Bapak Zaini beserta Pak Ketua Umum DPD PTGMI kemarin sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman TGM di Timur Tengah. Dan himbauan dari sejawat kita yang di Timur Tengah, semoga TGM dari tanah air ada yang berminat untuk bekerja di Timur Tengah, dan itu forumnya sudah terbentuk di WA grupnya. Jadi mungkin bagi teman-teman nanti kita bisa melakukan fasilitasi ke depannya untuk mendapatkan peluang kerja di Timur Tengah. Nah, kemudian Ketua Umum juga sudah melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait PTGMI. Alhamdulillah beliau sangat gercep sekali dalam memperjuangkan memperjuangkan TGM se-Indonesia ini, dan alhamdulillah kita nampaknya sudah semakin kompak. Begitu juga dukungan dari para senior juga sudah optimal kayaknya untuk perkembangan sampai saat ini. Begitu juga dengan pengurusan keanggotaan dan pengurusan STR teman-teman. Alhamdulillah Bu Yayu sudah kembali bersama kita yang akan memperjuangkan teman-teman semua dan memfasilitasi teman-teman semua yang akan melaksanakan menyelesaikan permasalahan terkait STR maupun SIP nantinya. Terhadap keanggotaan kita sudah difasilitasi kembali oleh Ibu Yayu, alhamdulillah, dan sudah dibagi 2 tim sebagaimana yang sudah kita kirim di kolom chat Zoom ini. Kalau kita Sumatera Barat adalah di tim B di bawah Bapak Kunto. Begitu juga dengan keuangan, pelaporannya kepada kita tim B. Mungkin itu cukup jelas ya Bapak Ibu, atau terlalu cepat? Pas, oke Pak Ketua. Nah, kemudian untuk teman-teman yang masih ada terkendala, teman-teman kita yang belum pernah mempunyai STR atau SIP-nya sudah mati lebih dari 5 tahun, itu sudah ada peluang untuk dilakukan UKOM kembali. Dan itu kita sudah sebar ke Ketua DPC, mohon nanti dilaporkan adakah teman-teman kita, sahabat TGM kita yang butuh ini untuk lakukan
UKOM. Untuk pendaftarannya ditutup pada tanggal 30 Oktober ini. Mohon karena kemarin kita pendaftarannya melalui DPD, namun sekarang kita pelaporannya oleh masing-masing sesuai dengan surat edaran di link masing-masing. Peserta yang ingin UKOM itu dia mengupload kelengkapannya masing-masing. Jadi mandiri untuk pelaporannya. Namun mereka tetap wajib melapor ke DPC karena nanti DPD juga akan menyampaikan rekapitulasi teman-teman yang akan UKOM. Seandainya ada terkendala, tetap kita secara berjenjang mulai dari DPC sampai DPD untuk menyampaikan segala permasalahan dan mencarikan solusinya nantinya. Karena sebagaimana pengalaman periode sebelumnya, teman kita satu di Payakumbuh karena keterlambatan upload ijazah tidak bisa ikut UKOM saat itu. Jadi kita antisipasi ini jangan sampai terjadi karena peluang ini agak jarang bagi teman-teman yang UKOM-nya atau STR belum pernah punya STR atau SIP-nya yang sudah mati lebih dari 5 tahun. Ini mohon Bapak Ibu Ketua DPC dan Bendahara nanti tolong ingatkan di wilayahnya masing-masing. Adakah teman kita yang belum terakomodir untuk kebutuhan STR ini? Nah, kemudian info terbaru berikutnya, TGM ini sesuai dengan arahan dari Bapak Ketum, kita harus menjadi TGM yang selalu berpikiran maju, adaptif, dan berkolaborasi. Maksudnya kita adaptif, mampu beradaptasi dengan kemajuan dan perubahan-perubahan sesuai dengan regulasi, perkembangan, dan ilmu teknologi sampai saat ini. Jadi ini sudah merupakan program DPP ke depannya untuk tetap beradaptasi dengan kemajuan dan perubahan-perubahan. Begitu juga sekarang posisinya Undang-Undang Kesehatan lagi ada proses untuk beberapa revisi, walaupun itu belum direvisi tapi sudah ada wacana untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Semoga perbaikan-perbaikan ini nanti juga melibatkan kita dalam seminimal dalam public hearing-nya nanti. Biasanya yang kemarin kita ada hadir seluruh ketua DPD se-Indonesia hadir dalam public hearing dan penyusunan draft dari Undang-Undang Kesehatan ini. Semoga ini dapat terlaksana kembali dalam revisi dari Undang-Undang Kesehatan ini. Namun untuk sementara ini jangan disonding dulu di daerah masing-masing. Ini akan menimbulkan gejolak. Ini masih merupakan wacana dari pemerintah pusat karena ada beberapa yang perlu dilengkapi dari Undang-Undang Kesehatan ini. Nah, di samping itu untuk keanggotaan, berdasarkan dari laporan beberapa DPC, banyak teman-teman kita yang tidak aktif keanggotaannya terkait sudah lama tidak membayar iuran. Kemudian ada yang beberapa hal yang sudah mundurkan diri lah, atau ada teman-teman yang memang tidak terdaftar sebagai anggota PTGMI. Nah, berdasarkan hasil Munas kemarin, kita sempat membahas ini di ADRT, bagaimana kalau teman-teman kita keanggotaannya sudah tidak aktif beberapa tahun lantaran tidak membayar iuran beberapa tahun. Ini akan memberatkan apabila kita memakai kesepakatan kita sebelumnya harus melunasi iuran. Nah, ini akan memberatkan anggota. Nah, saat itu kita diberi kewenangan masing-masing DPD untuk dapat menyepakatinya fleksibel untuk di DPD. Nah, khusus untuk DPD Provinsi Sumatera Barat, kita mungkin akan memfasilitasi teman-teman yang sudah lama tidak membayar ini, kita lakukan pemutihan, ya, dan sesuai dengan arahan kemarin dari DPP bahwa tidak ada lagi ditarik dana reaktivasi bagi anggota yang akan aktif. Nah, jadi yang dana aktivasi yang 100.000 itu sudah dihapuskan berdasarkan rapat kemarin dengan DPP. Itu mungkin untuk sama-sama diketahui oleh bendahara seluruh DPC kita. Kemudian kebijakan kita di DPD
teman-teman yang menunggak itu untuk tahun sebelumnya mungkin tetap tidak kita kenakan reaktivasi, namun kita fasilitasi untuk aktif kembali. Ini mohon nanti di P2KB, Leli, Rido, Anto, teman-teman kita ini difasilitasi untuk aktif. Minimal mereka membayar iuran dari Januari sampai saat ini untuk diaktifkan dan terdaftar untuk melaksanakan baksos kita kemarin. Rido udah bisa apa, Do? Rido hadir nanti. Rido hadir Uni, tapi masih dalam perjalanan katanya tadi, jadi hanya menyimak saja. Ya. Jadi berdasarkan laporan dari pelaksanaan dari baksos kita kemarin, anggota kita yang terdaftar hanya 400 orang. Sementara perhitungan kita sekitar 600 lebih anggota aktif kita. Nah, ini diharapkan Ketua DPC agar melakukan verifikasi datanya, siapa teman-teman kita yang aktif yang belum mendaftar baksos. Karena nilai baksos itu tidak akan diakui kalau diambil SKP-nya di DPD lain. Nah, ini tujuannya juga memfasilitasi teman-teman kita, karena nanti untuk nilai perpanjangan SIP untuk pemenuhan SKP harus ada sekian persen dari baksos ini. Nah, jadi mohon kawan-kawan DPC tolong diinventarisasi lagi teman-teman kita anggota yang belum mendaftar di baksos. Ini masih bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan SKP-nya di baksos kemarin. Ini kita sudah bicarakan sama Rido, insya Allah ini bisa. Dan memang setoran dari kawan-kawan mungkin belum sepenuhnya, karena kemarin kita menetapkan, menyepakati bahwa setiap anggota aktif kita wajib mendaftar di kegiatan baksos kemarin. Mohon ini didata lagi dan dipenuhi lagi iurannya melalui DPC dan disetorkan ke DPD. Nah, ini itu untuk baksos. Kemudian dari hasil Munas kemarin yang terjadi, tidak berapa yang terjadi perubahan di Munas, tapi yang signifikan adalah untuk pelaksanaan Munas ke depannya, baik Munas, Musda, Muscap, mulai setelah dilaksanakan Munas kemarin, itu masa periode kepengurusannya sudah ditetapkan 5 tahun. Nah, ini perlu kita catat. Tapi untuk periode yang lama kita tetap 4 tahun. Jadi teman-teman DPC yang belum muscap silakan muscap. Nah, berarti setelah ini kita 5 tahun ke depan kepengurusannya. Nah, ini untuk ADRT. Kemudian hasilnya untuk Munas berikutnya dilaksanakan di Jawa Tengah. Kemudian untuk Rapimnasnya, kemudian hasil dari Munas kemarin dilaksanakan di Yogyakarta. Ini mungkin periode DPD PTGMI berikutnya yang akan menghadiri lagi untuk Munas ini. Jadi informasi untuk Munas sampai di sini, dan pengurusan DPP sudah dilantik minggu kemarin. Alhamdulillah kita hadir semua ketua DPD. Begitu juga untuk daerah Sumatera, pengurusan yang masuk hanya Pak Amir, kemudian satu dari Sulawesi Pak Afis dari Dewan Pertimbangan, kemudian yang semuanya itu banyak yang masih muda-muda. Nah, itu mungkin sebagai acuan kita ke depannya untuk dalam penyusunan kepengurusan DPD kita ke depannya. Mungkin untuk terkait Munas demikian. Kemudian informasi Ibu Bendahara, semoga dari ada 12 ya nanti 12 DPC ini mohon ditindaklanjuti kesepakatan kita yang sudah disampaikan tadi untuk baik itu aktivasi kembali anggota maupun untuk pendaftaran kegiatan baksos, karena dengan adanya regulasi terbaru bahwa baksos itu harus wajib di DPD masing-masing yang diakui SKP-nya, berarti kawan-kawan tidak bisa ambil ke DPD lain, wajib DPD melakukan kegiatan baksos
minimal 1 kali dalam setahun dalam memfasilitasi teman-teman anggota untuk mendapatkan SKP dari kegiatan Baksos. Mungkin demikian terkait Munas dan kesepakatan kita sementara. Kemudian yang laporan dari Along, dari organisasi Long, bisa disampaikan? Oke, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari organisasi Ketua sesuai dari rencana rencana agenda rapat itu Ketua. Mungkin walaupun nanti masih di bulan apa tadi kita? Bulan 4 ya? Bulan 4 apa bulan? 4 April ya. Intinya Ya, bulan 4 karena waktu yang sebelumnya kan Maret, tapi di Maret tuh Basah. hasil lebaran tuh, Nak. Iya. Mungkin itu Ketua sebagai waktu itu nanti lah kita bincangnya nanti ya. Ini kita Ya. pembentukan ini dulu Ketua untuk pembentukan tim SC dulu. SC, kemudian OC. Ya nanti Ya, kalau untuk SC ini kita dari DPD. Yoni. Ya, DPD DPP. itu DPD ya, dan itu biasanya sebelum-sebelumnya gitu. Nah ini bincang-bincang waktu itu tuh adalah di ketua 2 itu yang membawahi organisasi itu ketua untuk dijadikan ketuanya. Nanti mungkin setelah dibentuk SC-nya baru nanti SC-nya menunjuk atau membentuk tim OSC nanti. Kira-kira mungkin itu Ketua. Nanti mohon maaf kalau ada kurang ini tolong ditambahkan ini. Iya. Jadi untuk persiapan panitia musda kita ke depannya di bawah koordinator ketua 2 itu Ibu Afrina Yanti. Itu dulu. Atu rasanya. Atau nih. Atu, ya. Atu, iya. Oke. Atu udah datang ya, udah masuk ya. Ya. Nanti berkoordinasi dengan Atu Yanti Along. Oke. Nah ini untuk persiapan musda kita serahkan nanti ke tim ini di bawah Atu sama ke bidang organisasi sama Ibu Sekretaris. Satu, ya. Ibu Sekretaris Umum. Ini mungkin kita jadwalkan rapatnya nanti, mungkin kalau dapat luring nanti. Ya nih persiapan Bagaimana? itu Ya. kayaknya harus lebih tuntas kalau lebih luring nantinya. ya. Nanti mungkin ditambah dengan tim DPD yang koordinator yang inti aja, yang koordinator. Nah, Ya, yang izin menanggapi langsung. Biasanya di SC itu kan kita juga berpedoman kepada Munas. Nah, di SC-nya Munas kan memang tim DPD yang di tim DPP yang ada di sana di SC. Berarti kita di DPD, SC-nya di Musda, berarti itu juga tim inti yang di DPD. Nah, OC-nya baru penyelenggara yang kita tunjuk, yaitu tadi kita telah menyepakati Kota Bukit Tinggi. Berarti DPC Bukit Tinggi nanti akan membentuk tim OC. Nah, di bawah koordinasi dari SC dari DPD. Oke, sip. Cuma ya ini nanti dalam rapat persiapan musda nanti kita hadirkan ketua DPC-nya. Nah, Ya. Okay. Mungkin Bu Sekum mohon kita bikinkan agenda secepatnya untuk persiapan, karena untuk musda ini kita akan menghadirkan dari DPP, butuh persiapan butuh waktu yang cukup lama untuk persiapan sehingga pas pelaksanaan kita dapat lancar insya Allah. Makasih Bu Sekum dari itu kegiatan dari organisasi mohon dilaporkan. Iya.
Terus satu lagi Ketua tentang aktivasi anggota ini juga berhubungan dengan keanggotaan dan juga P2KB ini kayaknya Ketua. Karena begini, seringkali itu untuk anggota-anggota kita yang reaktivasi itu tuh keluhannya seringkali terjadi mereka sudah membayar di DPC itu juga sudah selesai administrasinya, tapi untuk aktivasi ini lama Ketua. Saat kita tanya ke bagian ini bendahara disuruh ke P2KB, jadi P2KB dibalikin lagi ke bendahara. Itu sering kali terjadi gitu Ketua. Kita juga nggak tahu ya ini masalahnya di mana, entah di PP-nya atau bagaimana gitu Ketua. Mungkin untuk penjelasan itu mungkin Ketua satu lagi. Baik, mungkin langsung kita tanggapi ya, Along. Nah, itu kan kemarin kita sudah kirim link ke Ketua DPC. Nah, masing-masing Ketua DPC untuk segala permasalahan keanggotaan, baik itu STR, tolong diisi. Dan mungkin maaf dulu, itu kan link sampai ke pusat. Nanti ini bikin alamat drive-nya yang khusus untuk DPC, untuk DPD kita. Jadi itu khusus DPD. Yang apa dulu? Itu yang pusat. Nanti ini bikin apanya? Link drive baru untuk khusus DPD. Nah, ini mungkin sejak adanya KKM ya, perubahan dari konsil kita ke KKM kemarin dengan Bu Yayu dinonaktifkan sebagai KKM kemarin, tidak terpilih jadi anggota KKM, inilah terjadi permasalahan dari reaktivasi kawan-kawan anggota ini. Begitu juga untuk registrasi anggota baru. Ini memang terlalaikan, itu dari pusatnya memang begitu. Namun dengan kembalinya Bu Yayu, baru seminggu ini beliau sudah membuat gerakan baru dan kecep sekali. Mereka Bu Yayu sudah bikin link dan akan memfasilitasi setiap reaktivasi kawan-kawan kita semua. Jadi nanti kalau untuk langsung ke pusat nanti terlalu beragam. Itu kemarin untuk STR. Nah, untuk keanggotaan kita bikin linknya nanti di mungkin persis sama untuk spreadsheet-nya, tapi linknya kita bedakan. Ini khusus DPD nanti. Ini insya Allah ini PR kita langsung kita tindak lanjuti insya Allah besok. Jadi nanti kawan-kawan tolong kasihkan link ini ke masing-masing teman yang bermasalah. Untuk mempersingkatnya kita kasih link Google Drive-nya sehingga setiap saat datanya terisi. Tidak perlu melapor dulu, tak perlu ketua DPC yang masukkan, tapi masing-masing yang bersangkutan. Namun teman-teman yang sudah menyampaikan masalahnya di link itu agar HP-nya standby sampai permasalahannya tuntas. Karena kalau Bu Yayu ini biasanya tengah malam pun kita dihubunginya, baik WA maupun telepon dihubunginya, karena proses reaktivasi ini karena seluruh Indonesia memang butuh, kita yang butuh ini yang harus waspada untuk siap dihubungi kapanpun agar bisa lancar aktivasinya. Nah, kita DPD juga sudah dapat kita sepakati bahwa untuk reaktivasi teman-teman ini tidak kita lakukan, sejauh mungkin kita usahakan ini dipermudah, diperlancar. Untuk dana reaktivasi tidak ada lagi. Kemudian kalau untuk dana peserta baru kita tetap minta pemenuhan syaratnya adalah dana gedung dan dana uang pangkal yang 100, berarti 200 itu tetap. Kemudian yang untuk baksos, teman-teman yang belum aktif dan akan diaktifkan juga wajib untuk mendaftar di baksos. Nanti tidak terpenuhi untuk perpanjangan SIP-nya karena SKP baksosnya tidak diakui. Nah, ini mohon teman-teman disonding ke seluruh sobat TGM kita se-Sumatera Barat untuk memenuhi ini. Kemudian ada lagi Long yang perlu disampaikan dari bidang organisasi. Ya, oke Ketua. Dengan adanya terpilih pengurus DPP baru Ketua, mungkin ada perubahan ADART nak Ketua. Kalau untuk iuran kita gimana Ketua? Ada perubahan atau masih sama? Untuk iuran ya ADART hampir tidak berubah. Sama dengan berubah, ya ADART ya hampir tidak berubah, iuran masih tetap sama.
Nah, kita mohon di DPC nanti jangan ada lagi sanksi-sanksi yang bersifat dana. Misalnya tidak hadir, anggotanya rapat didenda sekian-sekian, jangan. Karena kita memang sesuai dengan arahan Pak Ketum, kita menyamakan visi misi kita adalah mengayomi, memfasilitasi anggota. Jangan pernah ada mempersulit, baik itu sanksi apapun, jangan sampai itu akan mempersulit, memberatkan anggota. Itu dalam rangka menjalin kekompakan kita, solidaritas kita sebagai TGM. Nah, ini sudah sesuai juga dengan hasil dari visi misi kita di awal periode kemarin. Jadi ini rasanya untuk Sumatera Barat kita tidak masalah, karena sampai saat ini tidak ada kita mendengar DPC, walaupun ada 1-2 DPC yang melakukan sanksi. Nah, kita tidak akan menunjuk apa itu DPC-nya, tapi kita mimbau kembali untuk ini tolong jangan ada lagi dilaksanakan untuk kedepannya. Mungkin demikian untuk apa ya Long, untuk itu lagi yang muscap. Masih ada 2 lagi nak. Iya, ketua. Kami tahu nih ketua, mohon maaf. Iya ya, Pesel Ya. sama Satu lagi yang belum apa ya? Oh, Selatan udah. Swalunto. Salun tuh belum jadi ketua gitu ya? Waktu dengan nama saya belum ya? Belum. Berarti 2 itu lagi PR nih. Ya. Sawalun itu lah. Ya, apa nih? Zeri, ada Zeri. Zeri lah berapa tahun Zeri? Iya, Zeri masih tuh. Masih Masih belum ya? Masih. Nah, kita tinggal sekalian itu aja nanti. Ya Lang. jadi Kalau oke, jadi Pak. luring kecil ini lantik sih di pas luring awak, tapi enggak mungkin lah, biarlah. Kalau kami serahkan ke Pesel Lang. Kapan lagi DPD main ke pasisir ketua? Siap, Ma. Ini siap aja. Sarankan Solo Selatan sendiri ini Pak ini. Ketua sedikit lagi ketua. Kemarin juga ada ini. Untuk hukum ini ketua, mungkin bisa minta tolong ini lagi ketua, apa saja berkas atau yang harus disiapkan oleh kawan-kawan ini ketua. Iya. Mungkin berkasnya itu, sesuai dengan surat edaran. Nah, itu yang kami fasilitasi, nanti kita DPD yang fasilitasi. Langsung aja ke lewat kita ketua maupun lewat Ibu Sekum boleh. Melalui ketua DPC. Pokoknya dia harus lapor ke ketua DPC. Jadi kita berlakukan selalu birokrasinya itu berjenjang. Seperti kesepakatan awal kita di periode dulu melalui DPC. Tidak ada DPC yang tidak tahu kalau sejawatnya anggotanya akan UKOM. Walaupun nanti pendaftarannya mandiri masing-masing. Melalui link khusus. Ya, karena ini ketua, ini kita nggak usah sebut BA-nya gitu, tapi ada teman yang bertanya gitu. Saat di DPC juga kurang paham katanya gitu. Jadi ya. Ini maksudnya kita nggak sebut BA-nya kita nggak sebut, tapi ada yang bertanya ke PSL gitu. Oh ya, boleh. Kalaupun terkendala waktu mendesak, kita siap, ketua DPD pun siap dihubungi 24 jam. Kalau nggak cepat langsung angkat telepon, mohon di WA. Karena kita sudah melakukan perbaikan juga. Karena nggak mungkin. Mari kita bersama-sama perbaiki lagi untuk minimal dalam sehari itu minimal 3 kali kita tengok WA untuk TGM. Mungkin itu salah satunya kenapa dari DPC yang sudah kita kunjungi, baik dari Muscap untuk sekaligus melakukan pembinaan, ternyata memang teman-teman itu banyak tidak tahu informasi. Walaupun sudah informasi kita kirim ke DPD, ke ketua DPC sudah mengirimnya juga di WA grup masing-masing, tapi teman-teman kita ini kadang memang tidak baca WA. Jadi tidak hanya ketuanya saja, anggotanya juga begitu gitu. Jadi untuk perbaikan ke depannya memang minimal 3 kali atau 2 kali sehari lah kita tengok WA grup PTGMI ini, baik mulai dari DPC maupun DPD. Jadi walaupun zaman sekarang kayaknya nggak bisa kita tidak menengok WA lagi. Nah, ini kita mendapat pelajaran berharga dari satu pakar yang memang menyatakan dengan kadang kita dengan kesibukan masing-masing
kita banyak terlupakan hal-hal penting. Jadi memang nggak disalahkan, tapi itu merupakan suatu tempat kita berpijak ke depannya untuk perbaikan diri. Ke depannya minimal WA itu kita tengok 2 kali lah dalam sehari. Jadi walaupun terlambat, tapi kita tak akan terlambat, akan terlalu lalai gitu. Terlambat boleh, tapi jangan sampai lalai. Itu mungkin suatu pengalaman yang berharga, karena kita pribadi pun mengakui kita sering lalai untuk menengok WA ini. Nah, memang kita maklumi mungkin teman-teman yang tidak komen, tidak respon di WA. Kalau kita hitung-hitung memang kadang tersampaikan tapi tidak dibaca. Kadang dibaca tidak ada respon. Tapi itu kita maklumi, namun ke depannya semoga ini sama-sama kita perbaiki ke depannya. Untuk kemajuan, untuk loyalitas kita ke organisasi ini. Nah, mungkin untuk ini, alhamdulillah kinerja dari organisasi, alhamdulillah, terima kasih Along dan timnya. Begitu juga dengan sampaikan ke tim organisasi di DPC. Alhamdulillah untuk pelaksanaannya sampai akhir tahun ini, ya penghujung periode kita, alhamdulillah sudah terlaksana sebagaimana yang sudah kita harapkan. Malah ada lebih juga, karena kita umumnya berdiskusi dengan bidang organisasi siap, walaupun sibuk dengan pekerjaan di kantor, tapi di saat kita butuhkan, ya, tim organisasi alhamdulillah berkoordinasi dengan tim DPD. Ya, mohon maaf kita selaku ketua DPD sering mengganggu ya. Along, kadang nggak tentu malam ditelepon. Mau ujian disuruh. Ya. Oke lah, terima kasih, sampaikan ke teman-teman yang lain, ke timnya, sampai ke DPC. Alhamdulillah, karena target kita sudah tercapai. Nah, mungkin dari seksi humas Yanti belum datang, belum masuk, bergabung. Belum ada. Diklat mungkin dulu nak nih. Ya, diklat. Pak Aljufri ada ya? Enggak, ada Taufik. Taufik, boleh Pik? Ini Ada Nova laporkan Risanti. diklat Pik. Ya, Nova Risanti juga ada. Nova ya, berdua lah saling melengkapi. laporan nih di sini. Iya, laporan. Oke. Kira izin Santi izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekretaris, wakil, kemudian ketua bidang organisasi yang lain, dan semua sejawat yang lain. Untuk diklat mungkin secara keseluruhan beberapa kegiatan inti ya sudah terlaksana, walaupun tidak 100% yang tercapai. Ya mungkin ada beberapa habis terutama saat diklat ini, tapi alhamdulillah beberapa seminar sudah terlaksana, kemudian diklat basos juga terlaksana. Tinggal yang PR bagi diklat ini tentang Askar Gilut, ya Askar Gilut yang belum terlaksana. Ini mungkin PR dari kami kepada organisasi TGMI di Sumatera Barat, tapi memang PR bersama, bahwa yang jadi PR juga ketua seperti yang Taufik dan bisa juga sampaikan sebelumnya, ini butuh duduk bersama dengan orang yang diutus untuk diklat atau Askar Gilut sebelumnya. Dengan seperti itu kan kita juga zoom bahwa Askar Gilut ini masih belum duduk nih 100% pelaksanaannya, tapi sudah main di zoom, kita sudah ada sedikit gambaran sedikit banyaknya. Sekarang tinggal PR-nya duduk bersama lagi untuk fix bahwa Askar Gilut ini dilaksanakan atau tidak, kemudian untuk teknis pelaksanaannya. Mungkin itu dari diklat mungkin yang bisa kami sampaikan. Mewakili Pak Al juga mungkin yang tidak hadir pada malam hari ini. Mungkin Nisanti ada tambahan, silakan Nisanti. Ya, seperti yang disampaikan oleh Taufik tadi, Ketua, ini bahwasanya mungkin kayak kemarin tuh seperti yang disampaikan oleh Leli, ya Taufik ya, terkendala, ada beberapa hal gitu yang menyebabkan terkendalanya. Nah Taufik, sementara kita itu sudah
terutama Taufik udah berupaya gitu ya Taufik ya untuk mengupayakan terselenggaranya ASKEP Gilut ini. Kan gitu nak Taufik? Ya. Ya. Jadi kita ya, perlu kembali nih duduk bersama kembali, apakah betul kata Taufik kita laksanakan atau nanti selanjutnya aja nanti ini periode selanjutnya begitu nih. Ya. Oke, baik langsung kita tanggapi. Baiklah untuk terima kasih untuk tim Diklat ya, baik Pak Al, Taufik maupun Santi. Alhamdulillah kegiatan Diklat kita sudah terlaksana, terutama Baksos. Untuk laporan tertulisnya sudah ada apanya, Fik, tinggal kita melakukan rapat pembubaran panitia ya. Laporan keuangan juga sudah siap dari niat, sudah disampaikan kepada kita, laporan juga. Cuma PR kita untuk memberikan sikat gigi belum, Pik. Bagusnya ada tim 2 atau 3 orang kita nanti turun. Nah, ini PR kita lagi sedikit lagi. 67 lagi, bukannya belum nih. Sisa 67. Iya, sisa 67 paket. Ya, ini masih kita nanti pas topik ada langsung kode kita segerakan untuk membagikan ke SLB-nya. Kemudian untuk keuangan, ini mungkin terkait juga untuk bendara DPC. Kita dari 400 yang mendaftar, itu artinya kita kemarin bayar berapa ya? 50 ya, Pik? Baksos? Nah, 50 kali 400 itu sekitar 20 juta. Ya, laporan kita kemarin minus sekitar 3 juta ya niat tergabung ya nih. Niat tergabung. Ah? Mbak Al, untuk DPD 30. Iya. Untuk DPD 30 Baksos. Untuk DPD 30. Berarti 30 kali berapa Pak Datuk? 12 jutaan. 30 ya, 15 jutaan. Jadi kita ya berarti kita istilahnya defisit ya, kurang ya dananya sekitar 3 jutaan. Niat udah nyampaikan laporan sebentar. Ya, 3.205.000 dananya yang kurang. Nah, ini dengan masih terbukanya untuk pendaftaran anggota untuk Baksos, ini kita harapkan ini dapat tertutupi dengan dana yang 3 juta ini. Nah, mungkin itu dapat kita sepakati itu, Datuk. Izin seketik dulu Ketua. Ya, mohon masukannya. Mungkin untuk Baksos mungkin kali-kali pertama kita menargetkan sekitar 500-an kan gitu. Iya, 500-an. Ya, mungkin tercapai 400. Mungkin kendala di daerah banyak dari rekan-rekan ini yang tidak butuh SKP karena ada yang mau pensiun, kemudian ada yang pindah fungsional. Sedangkan dalam penghitungan kita pertama mungkin dari akunnya masih aktif kan gitu. Mungkin dia tidak akan memperpanjang lagi, ya termasuk saya sendiri gitu Ketua. Mungkin dalam perhitungannya saya masih masuk gitu. Sedangkan saya tidak membutuhkan perpanjangan lagi. Itu contoh yang kebanyakan di daerah banyak yang kayak gitu Ketua. Yang akan pensiun 2 atau 3 tahun atau 4 tahun. Ya, jadi dia tidak butuh perpanjangan SIP lagi atau perpanjangan STR. Jadi mungkin untuk penekanannya ke Ketua DPC, coba data yang teman-teman yang memang tidak butuh itu lagi, kemudian dan data yang memang betul-betul butuh, yang kalau nanti kan kalau dia memang butuh tapi dia tidak ikut, kita bisa mewanti-wanti untuk perpanjangan SIP-nya atau STR-nya, atau STR kan tidak dibutuhkan lagi karena sudah seumur hidup. Ya, untuk SIP-nya mungkin untuk Baksos ini diwajibkan. Wajib, jadi, karena kalau tidak ada itu tidak bisa memperpanjang SIP. Itu aja penekanannya nanti gitu. Ya, terima kasih Pak Datuk. Ada lagi? Mungkin untuk ASKEP Gilut yang dari Diklat tadi Ketua.
Ya, baik Pak Datuk, kita langsung. Tapi sedikit lagi untuk Baksos, kita dari awal sudah menetapkan setiap anggota aktif wajib ikut Baksos. Jadi ini kita sudah sampaikan juga ke seluruh ketua DPC sebelum kita laksanakan Baksos, ini sudah kita tegaskan kalau ini harus kita tindak lanjuti bersama bahwa setiap anggota aktif wajib ikut Baksos, artinya dia wajib didaftarkan dan wajib membayar melalui ketua DPC untuk kegiatan Baksos ini. Nah, ini mungkin tindak lanjut finalnya kita mintakan kepada masing-masing ketua DPC untuk menyampaikan ke sobat TGM kita di DPC untuk memenuhi ini. Nah, ini kemudian bendahara ini mohon dilakukan inventarisasi siapa anggota aktif yang sudah bayar, sudah daftar dan bayar, siapa yang belum. Ini mungkin kita butuh data ini ya Pak Datuk. Nah, karena kalau untuk ketegasan dari awal kita sudah menegaskan kalau setiap anggota aktif itu bukan kata-kata wajib itu gitu. Ada yang teman-teman ini yang dia masih aktif tapi tidak akan memperpanjang gitu. Iya, itu kita keluarkan. Maksudnya itu termasuk itu di luar itu. Ya, itu kita terima. Dan bagi kawan yang mau reaktivasi dengan keringan yang kita berikan, kita putihkan tahun-tahun sebelumnya dengan syarat dari untuk Baksos dia ikut, wajib ikut. Kita daftarkan karena prosesnya menurut Dido masih bisa untuk berapa hari ke depan ini masih bisa kita akomodir untuk pendaftaran Baksosnya sampai mendapatkan sertifikat. Nah, kita nanti nunggu Rido nih. Itu Pak Datuk. Mungkin itu gambarannya. Kalaupun berkegiatan ada kita defisit, itu merupakan resiko kita berkegiatan, itu merupakan tanggung jawab, terutama tanggung jawab ketua DPD itu otomatis berserta tim panitia dan tim DPD yang lainnya. Jadi kekurangan dana pun itu insya Allah kita tidak mungkin di yang lain lagi, itu sudah memang sewajarnya dari DPD karena ini merupakan tanggung jawab DPD dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin ada yang raise hand, silakan Niur ya. Maaf tidak bisa buka kamera kita. Ini kita apa-apa nih. Kalau di Pasaman Barat itu yang di akunnya tidak aktif tuh karena bayar iuran ketua. Jadi adik-adik kita yang tidak aktif itu yang umumnya tidak bekerja. Kemarin kan ada sukarela di puskesmas. Jadi setelah peraturan baru ini tidak boleh ada lagi yang sukarela, jadi mereka ini tidak bekerja. Jadi mereka merasa keberatan untuk ikut-ikut semuanya. Itulah kendalanya ketua. Jadi memang banyak kalau di Pasaman Barat itu yang sukarela, sedangkan yang masih bekerja, yang sudah bekerja cuman mungkin 50% ketua. Jadi itulah kalau di Pasaman Barat kendalanya ketua. Nanti ini sounding lah hasil rapat kita, kalau untuk reaktivasi mereka tidak bayar dana yang reaktivasi lagi, tahun sebelumnya kita putihkan, tapi untuk Baksos kemarin wajib. Tapi ketua yang mereka ini memang tidak bekerja, sudah ada sebagian yang 2 orang itu sudah beberapa tahun tidak bekerja, memang masih ada dalam grup, masih ada dalam esikap, memang tidak aktif ya, memang karena iuran itu sepertinya udah tidak acuh lagi. Ada lagi yang dulunya bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina, sekarang sudah keluar dari Ibnu Sina, resign. Akhirnya ya antara tidak aktif itu juga lah ketua. Jadi sepertinya kita tidak bisa memaksa mereka. Wajib. Kita memang tidak bisa maksa nih, tapi seandainya ada yang masih mau untuk aktif sebagai anggota, itu kan punya hak mereka apakah aktif atau tidak. Tapi untuk bisa melaksanakan pelayanan kesehatan gigi, mereka harus jadi anggota PTGMI gitu. Karena ini akan ada benang merahnya dari pusat nanti untuk pengurusan STR, pengurusan SIP, itu kita harus melalui KKM juga, dan KKM ini sudah melakukan garis
garis koordinasinya dengan DPP. Nah, kalau dari DPP dia akan minta ke DPD dan akan minta dari DPC dengan syarat merupakan anggota aktif. Kalau tidak mungkin tidak akan bisa terpenuhi baik SKP di pelayanan, webinar, baksos, karena nanti di satu sehat itu kan dipilih kita apakah TGM-nya aktif. Kalau aktif anggota kita otomatis di satu sehat aktif. Karena untuk sikap ini masih bridging, masih terintegrasi dengan satu sehat. Nah, bagi kita TGM ini, mungkin teman-teman itu tidak tahu mungkin, tapi kita tidak akan memaksa Niur. Kalau mereka memang tidak akan menjadi anggota PTGMI lagi, ya sudah, nggak perlu reaktivasi, dan mereka untuk melaksanakan pelayanan otomatis terkendala juga kan. Nah, tapi memang kita himbau teman-teman jangan hanya berharap kita untuk bekerja di fasilitas kesehatan baik itu sebagai PNS maupun di fasilitas kesehatan swasta. Tapi karena dengan adanya peluang kita mandiri, kita arahkanlah, kita motivasilah teman-teman kita untuk sebagai menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk praktek mandiri ini sesuai dengan kompetensi, dan ini sudah terbuka luas peluangnya, tidak ada lagi regulasi yang menghalangi kita ini untuk praktek secara mandiri. Itulah Jadi mungkin lebih apa Niur udah tahu kan bagaimana hasilnya kalau kita praktek mandiri itu lebih fleksibel dan lebih menguntungkan bagi diri kita sendiri. Kita akan belajar untuk menjadi ada yang bocor ya untuk pengusaha. Berarti kalau kita pengusaha, kita mengendalikan berapa income kita, pelayanan kita, itu udah sebetulnya bagi kawan-kawan yang sudah praktek mandiri sudah merasakan bagaimana keuntungan dan manfaat dari praktek mandiri ini. Mungkin teman-teman kita motivasi agar dapat melakukan praktek mandiri ini, karena prosedurnya mungkin tidak sulit juga karena regulasinya se-Indonesia itu sudah nggak ada kendala lagi, ya itu mungkin Yor. Tapi kita tetap tidak akan ada pemaksaan untuk masuk anggota PTGMI. Tapi setiap kawan yang melaksanakan pelayanan, baik praktek mandiri di fasilitas kesehatan swasta maupun negeri, itu wajib menjadi anggota aktif. Karena untuk SKP-nya nanti di satu sehat pun akan terkait. Nah, mungkin itu untuk dapat kita sounding juga ke teman-teman kita di DPC masing-masing. Mungkin gitu nih. Ya, Ketua. Nah, ya, mungkin terkait baksos motivasi lagi nih anggota ini, bilang aja nak bisa scaling yuk tambah gigi ya. Nah, cuma butuh scaling 200 sampai iya benar. Bukan nih kalau awak sih pertama jadi adik risiko, paham nih, mungkin awak sering mengatakan adik-adik tuh, mengapa kalian honor nak gaji nak apa. Dan itu sih adik-adik tuh ada sih banyak juga nih yang minat itu praktek, malah ada yang memulai walaupun itu masih sekedar scaler dipakainya gitu nih. Ya. Masih cuma scaling aja. Ya, dan itu kan lumayan loh nih untuk adik-adik tuh. Itu mungkin awak yang memotivasi adik-adik tuh nih. Gitu. Ada yang baru tamat ini loh, yang praktek mandiri itu udah ada dua orang yang praktek mandiri. Malahan mereka itu yang tidak care untuk ikut baksos. Ada Piti Doni keceknya. Jadi gimana kita lagi? Jawabnya judes juga kepada bendahara. Ya sudahlah. Jadi nih kalau dia praktek mandiri nih ada lagi keterkaitannya dengan kita. Seandainya dia praktek di luar kompetensi, ada pelanggaran dari kode etik, dari yang lain-lainnya dalam pelayanan, itu nanti apabila bermasalah ada pengaduan, pembinaannya awak loh nih, yang PTGMI ini. Dari kolegium itu akan memberitahukan ke DPP. Dari DPP akan DPD. DPC yang akan melaksanakan pembinaan. Jadi nggak bisa lepas juga mereka. Jadi mungkin mereka tuh belum paham kalau ada benang merah dari praktek dia, pelayanan yang dilakukan itu dengan organisasi itu masih ada keterikatan gitu. Mungkin ini PR kita dari beberapa DPC yang sudah kita kunjungi dari DPD, yang baik yang secara dalam rapat kita diskusi maupun secara personal dengan anggota, memang itu umumnya teman-teman ini tidak tahu kalau ada keterikatan itu gitu. Jadi mungkin agak berulang-ulang kita sampaikan nih, baik di WA, mungkin salah satu nanti berdasarkan hasil rakor kita malam ini kita sampaikan ini ke teman-teman di DPC. Tapi tetap nih biarkan mereka tetap di WA grup kita masuk.
apa biar tahu informasi gitu. masih Nggak usah dipaksa nih, nggak usah dipaksa. Mungkin topik ada resen. Kayaknya Atu tadi yang mau nyambung masalah ASKEP, Ketua. Ya. Oke, kita lanjut Iya. ASKEP. Topik lupa turun tangannya. Ya, oke. Untuk Atu ASKEP, tadi rasanya, Atu tadi ada yang mau ditanya rasanya, enggak? ya ASKEP, ya ada. Ada dalam catatan ini ada. Untuk ASKEP kita sebetulnya tetap melaksanakan, ya. Dan ini mungkin Bu Yanti terjadi pergantian. Beliau kemarin ketua LPP ya dari DPP yang lembaga penyelenggara pelatihan nih. Kemarin Bu Yanti dan kita sudah sampaikan kalau kita sudah upload proposal segala kelengkapannya di Sikap dan beliau minta menunggu kalau nggak salah kata si Rido itu menunggu verifikasi dari kolegium lagi gitu. Nah, kita menunggu itu, memang itu tetap kita laksanakan. Tidak mungkin kita tunda sampai periode yang lainnya, berikutnya. Karena ini PR kita dan kita sudah tegaskan dari awal dan sudah kita sepakati kalau untuk ASKEP Gilut ini kita tetap laksanakan. Jadi DPC mulai malam ini kita mintakan nama teman-teman yang hadir untuk ASKEP Gilut ini sebagai tambahan data kita untuk kehadiran peserta. Karena tetap kita laksanakan ini. Minimal 1 bulan ke depan kita laksanakan. Karena kita butuh untuk promosi. Dan kita kemarin sudah konsultasi juga dengan Bu Yanti. Tapi karena beliau sekarang sudah diganti dengan Pak Isnanto. Nah mungkin suatu peluang atau keuntungan bagi kita dengan Bapak Isnanto, kita sudah lakukan konsultasi sebelumnya juga untuk kegiatan ini. Mungkin nanti Pak Al kebetulan nih sohib beliau mungkin bisa akan memperlancar kegiatan kita dan siap-siap Leli dari P2KB ya Lel, Rido berserta timnya dan tim diklat ASKEP Gilut tetap kita laksanakan di Kota Bukit Tinggi dengan blended. Ya, untuk materi kita full daring, untuk praktek kita laksanakan luring dan itu kita sudah laksanakan, sudah lakukan koordinasi dengan Ibu Kajur kita. Bu Esi tergabung ya? Nanti? Enggak, Uni. Nah, jadi kita sudah sampaikan, memang rencananya kan tanggal malam ini nih, Sabtu minggu kemarin. Tapi karena DPP pergantian kepengurusan, ini mungkin terkendala, tapi kita prosesnya sudah berjalan. Mungkin ini kita sudah dapat pastikan 80 atau 85% ini sudah proses. Yang kita sudah proses, tinggal verifikasi dari kolegium dan tindak lanjut kita hasil dari verifikasi. Nah, satu lagi, kemarin kita sudah dihubungi juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan menanyakan tentang ASKEP Gilut. Ini bagaimana kebutuhan teman-teman. Dan kita sudah menyampaikan kalau teman-teman kita sangat butuh untuk dilakukan workshop maupun diklat untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi mulut ini. Dan beliau mungkin dalam waktu dekat kita akan lakukan advokasi lagi, konsultasi lagi dengan Dinas Provinsi. Nunggu jadwal dari beliau kapan kita untuk ke Padang. Mungkin ada lagi nanti fasilitasi atau dukungan dari Dinas Provinsi. Ini suatu hal karena sejak SKI, alhamdulillah koordinasi kita dengan Dinas Provinsi ini semakin semakin dekat gitu. Jadi beliau pun sudah kemarin pas kita menghadiri wisuda JKG kemarin yang di Poltekkes Padang, kita duduk bersama pas makan siang saat itu Bu Kajur, kemudian dari Dinas Provinsi. Alhamdulillah sambutan mereka, perhatian mereka kepada PT GMI ini sudah insya Allah kita dapat prioritas nanti. Seandainya ada program-program dari Dinas Kesehatan. Mungkin siap-siap nanti Ketua DPC untuk ada program-program lain yang akan kita kerjasama nanti dengan Dinas Kesehatan. Jadi memang ada peluang bagus untuk kedepannya. Kemudian untuk usulan nama-nama teman-teman yang akan diutus untuk ke diklat ASKEP Gilut kita ini tolong disampaikan. Kalau bisa dalam seminggu ke depan sudah ada nama-namanya untuk nanti kita bikinkan surat tugasnya. Ya Bu Sekom, ini tidak tergesa-gesa.
Walaupun nanti akhirnya terlaksana di Januari pun tidak masalah, yang penting ini sudah terlaksana dan rencana yang kita rencanakan, janji kita di awal dulu terpenuhi. Ya, mungkin itu karena apa nih, kebutuhan kawan-kawan juga penting sekali askep gilut ini, karena banyak teman-teman kita tidak tahu kalau diagnosa untuk keperawatan gigi itu sudah berubah. Nah, itu dari kita kunjungan ke DPC umumnya itu keluhan kawan-kawan nih. Setelah kita lakukan evaluasi, identifikasi ke DPC masing-masing. Jadi askep gilut tetap kita laksanakan. Mungkin nanti Pak Al bisa lakukan penguatan lagi dengan Pak Isnanto karena beliau lah yang lembaga LPP-nya. Sekarang ketua LPP-nya. Cukup mungkin untuk diklat. Ya. Boleh menambah? Boleh. Ya boleh topik. Menanggapi baksos juga izin dari hasil bacakan oleh audio tadi, izin untuk menambahkan seperti yang dari Kak Atuk bilang tadi bahwa mohon untuk kalau bisa ini melalui BPD dan melalui ketua DPC itu ada pemetaan secara pasti. Satu seperti Kak Atuk bilang tadi, yang tidak mau ikut baksos karena mau pensiun, satu poinnya. Kedua, yang memang tidak ingin baksos sama sekali karena tidak ingin masuk jadi anggota PTGM lagi. Nah, dengan yang kriteria yang kedua, seharusnya kita itu sebagai PTGM ada tidak lanjut dulu. Mungkin melalui ketua DPC atau DPC itu membuat surat nih, seperti yang disampaikan tadi, ketika Along bilang tadi, seperti Minggu 9 tadi jelaskan bahwa mereka ada nanti rambu-rambu bahwa tidak bisa praktek, tidak ada perlindungan. Nah itu kalau bisa disurati nih secara pasti, secara jelas. Nah, kalau dia cuma sounding, misalnya nih bilang, dia nggak bisa nih. Ya. Tapi kalau kita surati secara otentik dari DPC, ditandatangani oleh ketua DPD, nah itu ada ketakutan mereka bahwa dengan ada data seperti ini nih, ketika nanti seandainya mereka mau ikut reaktivasi atau ikut seminar, itu udah blacklist, kayak kita pinjam ke bank lah. Secara otomatis mereka tersingkirkan karena ada blacklist tersebut, mereka akan takut. Oke, seperti itu untuk data ini. Jadi mungkin PR juga bagi tim baksos juga ini, kalau bisa saat pembubaran nanti ini, kalau bisa kita duduk bersama, data itu sudah ada di ketua DPC, sehingga bisa kita PKK masalah keuangan ini. Itu. Kemudian masalah hasil bakso juga harus diingat, ini izin mungkin disampaikan kepada teman-teman sejawat semua, bahwa kemarin itu alhamdulillah secara baksos kita di luar ekspektasi ya. Dia mungkin ekspektasi kita 100%, ya ternyata kenyataannya 300% keadaan pelaksanaannya. 250%, ya. Dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi juga oplos, dari Dinas Pendidikan melalui SLB juga oplos, kemudian dari oplos itu sendiri yang mewakili Pak Gubernur juga sebagai ketua PDGI juga oplos, bahwa ada tindak lanjut yang kunci harus terikat di situ nih. Satu, itu kita ada MOU. Nah, MOU sampai sia-sia antara PTGI dengan SLB, satu. Kedua, permintaan kerjasama dari PDGI juga dan dengan OP-OP yang lain, bahwa mereka mau ke depan ada kegiatan baksos yang berhubungan dengan disabilitas, mereka mau bergabung. Nah, kemudian mohon maaf nih, kata kunci ketiga ini izin minta kepada teman-teman di JKG, terutama mungkin yang sedikit, bahwa ini peluang praktek mungkin, karena ketika adik-adik kita yang calon-calon anggota PTGI cari pasien, ini sudah ada peluang besar, ada 400 siswa SLB di Bukit Tinggi yang bisa digarap. Nah, mungkin itu yang harus kita bantu dari sebagai OP, dan adik-adik mahasiswa juga merasa, oh iya ada OP yang membantu kita dalam pencapaian ijazah sebagai profesi tinggi seperti itu. Yang itu mungkin dari baksos, izin. Kemudian dari diklat, askep gilut, kami dari diklat insya Allah, karena ini tanggung jawab kami, insya Allah juga Pak ada di situ, insya Allah apapun keputusannya nanti kami siap. Kemudian bentuk kegiatannya seperti apa nanti kami siap membantu. Kemudian tapi intinya memang kalau bisa jangan sampai
hanya pertemuan Zoom aja nih. Bisa beberapa minggu sebelum sudah luring, sudah pasti masalah teknis kegiatan, dan kita tidak terbanding seperti kemarin. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, makasih Topik udah mengingatkan ke Uni. Terkait baksos, memang kita kemarin banyak memang di luar ekspektasi penghargaan apresiasi dari baik dari gubernur, dari OP, terutama PDGI, kemudian Bapak Wali Kota. Alhamdulillah pelaksananya di luar ekspektasi kita. Yang kehadiran kita perkirakan 200 orang sudah meledak menjadi 450 lebih untuk kegiatan. Memang kalau dihitung-hitung kita bilang defisit itu sebetulnya sudah wajar karena kepesertaan berlebih, dan terutama kita mengucapkan terima kasih PIK atas kerjasama dari DPC Agam sudah bantu pelaksanaan sebanyak 20 orang, dan ini mohon izin Bapak Ibu tim DPD dan Ketua DPC, kemarin kita berikan suatu apresiasi walaupun kecil untuk teman-teman yang dari DPC Agam yang melaksanakan pelaksanaan, kita gratiskan untuk pelaksanaan baksos. Ya, Pik, udah tindak lanjut ke DPC, Pik? Jangan disampaikan nih. Ya, itu lupa ya. MOU yang pertama dari PPNI, Ketua PPNI Provinsi Sumatera Barat sudah mengajak kita PT GMI untuk melakukan suatu pilot project untuk pelaksanaan UKS di SD 04 Kota Bukit Tinggi. Nah, ini mungkin akan kita tindak lanjuti karena ini akan bagus sekali untuk GBR-nya kita PT GMI ini, karena kita lintas OP ini. Nah, itu kerjasamanya lintas DPD-nya, tidak hanya DPC. Kemudian PDGI siap untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kita ke depannya. Namun Pik, Ketua PT GMI Korwilnya kemarin kan Pak Busril. Kebetulan kemarin mereka penggantian pengurus, ini digantikan oleh Ibu Cici kalau nggak salah yang dari Padang Pariaman. Nah, kita belum tahu ini karakter beliau bagaimana. Jadi ini mungkin bisa kita pending dulu. Kemudian memang bagus saran Taufik tadi, kalau ini sebetulnya merupakan peluang dari JKG untuk lahan praktek mahasiswanya. Dan ini kan akan menambah juga nanti nilai dari akreditasi kampusnya, karena ada kerjasama dengan OP, dukungan alumni, kemudian untuk pengabdian masyarakatnya ke sekolah SLB, itu juga nanti di SD mungkin. Nah, satu lagi kemarin kita juga baru-baru ini melaksanakan workshop penyusunan kurikulum berbasis OB di JKG. Nah, ini kemarin dari dari OP kita mewakili Ketua DPD sama Ketua DPC. Namun Ketua DPC Bukit Tinggi diwakili oleh wakilnya Nio Sapina. Jadi ini merupakan suatu yang bagus juga, dan kemarin Ibu Direktur Poltekkes apresiasi juga kepada kita PT GMI karena aktif berperan serta dan menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan di Poltekkes maupun yang di JKG. Ini mungkin suatu hal yang perlu kita pertahankan ke depannya, hubungan yang baik dengan Poltekkes Padang dan JKG Kota Bukit Tinggi. Mungkin untuk baksos Askep cukup ya, Pik. Kita sebetulnya udah bisa bikin laporan kita udah tuntas untuk kegiatan bakso, sudah bisa dilaporkan, namun pembubaran panitia belum bisa karena ada penyerahan sikat gigi yang kurang yang belum. Kemudian pemetaan tadi Pik yang Topik sampaikan, kita tunggu pemetaan dari Ketua DPC, berapa anggotanya yang aktif, berapa yang memang tidak akan lagi menjadi anggota, baik itu pensiun atau memang beralih ke profesi lain. Nah, ini mohon kita tunggu nanti tindak lanjutnya dari Ketua DPC. Kita kasih waktu seminggu lah, Pik, biar tidak berlama-lama kepanitiaan kita ini, biar bisa kita laporan dan bubarkan lagi. Dan terima kasih kepada tim panitia dan tim Diklat DPD PT GMI dalam pelaksanaan baksos dan Askep Gilut. Kemudian Rido yang juga sudah
kerja nih siang malam. Sampai saat ini masih untuk pendaftaran baksos masih berproses. Ini, makasih Rido dan tim Diklat DPD PTGMI serta panitia baksos dan askep Gilut kita. Lanjutnya Niur mungkin bidang apa nih kerohanian? Khairon bergabung nggak? Khairon ada nanti? Ya, enggak, ini ada Niur sama Buya. Nah, Buya sama Niur silakan saling melengkapi laporannya. Kurang keras suaranya nih. Mungkin di tinggi di apanya volumenya stek nih. Enggak ada ngau nih. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam Niur, silakan nih. Bidang kerohanian sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya yang bersifat bantuan-bantuan sosial kepada teman-teman kita yang mendapatkan musibah. Mungkin hanya itu yang bisa dilakukan di bidang humas ya Ketua ya. Bidang kesejahteraan. Lalu Kesejahteraan, pembinaan kesejahteraan. Pembinaan dan kesejahteraan. Oke. Hanya itu yang bisa dilakukan Ketua. Iya, baik Sekian Niur. laporan dari kesejahteraan. Karena Ketua kami kayaknya tidak bisa masuk ini. Ketua. Ya, si Khairon biarlah nih. Nanti kita nanti ya Bu Sekum kita notulen rapatnya nanti kita share juga kan Bu Ketum Bu Sekum. Ya. Niur, terima kasih Niur untuk pembinaan dan kesejahteraan bidangnya alhamdulillah pekerjaannya terus berjalan baik itu sosial baik itu dalam kegiatan sukacita maupun berduka. Dan kemarin kita memang beberapa dari orang tua dan sejawat kita meninggal dan itu kita dari DPD sudah hadir. Dan untuk Odong kita memang datang karena beliau merupakan anggota istimewa untuk PTGMI karena selalu mensupport kita dalam kegiatan apapun. Kemarin kita sempat melayat juga ke Payakumbuh. Kemudian alhamdulillah walaupun ini sifatnya di pribadi untuk pendanaan Alma, alhamdulillah lancar ya Bu Sekum sampai ya Niur. Sampai saat ini semoga teman-teman yang dibukakan hati sama Allah Subhanahu wa taala segala yang telah disumbangkan ini menjadi amal jariah kita dan insya Allah ini akan diperhitungkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terima kasih nih untuk tim kesejahteraan pembinaan. Mungkin untuk kasus-kasus pembinaan kita tidak ada ya nih. Nah ini PR Niur kayaknya nih yang anggota-anggota yang merasa nggak butuh anggota ini. Nanti mungkin sesuai masukan dari Pak Datu, Taufik, bagian organisasi Along dan teman-teman semuanya untuk mungkin Bu Sekum mohon nanti arahannya atau masukannya mungkin apakah berupa surat edaran kita bikin untuk reaktivasi teman-teman ini nanti mohon nanti kita tindak lanjuti bersama. Satu lagi yang ditanyakan Ketua. Ya boleh Niur. Untuk adik-adik kita misalnya ada yang 2 tahun belum membayar iuran, tapi untuk reaktivasi lagi kita pungut yang tahun berapa itu Ketua. Nanti misalnya kita pungut Januari sampai sekarang, misalnya di tahun 2025. Yang tahun sebelumnya bagaimana Ketua? Soalnya kalau untuk setoran kita ke DPD dan ke DPP itu kan harus kita bayar semuanya. Gimana itu? Dipenuhi nih? Nggak biasa ini dipenuhi. Misalnya anggota ini di bulan ini membayar, misalnya anggota ini 30. Ini membayar 20 orang ya. Apakah nih store ke DPD 30 juga? Tidak disetor. Kalau tidak dibayar tidak disetor. Tapi untuk aktivasi, untuk aktivasinya lagi kan tidak aktif itu kalau sudah tidak bayar Jadi 6 bulan ya, 6 kadang bulan. ada 2 tahun yang belum bayar. Tapi mereka misalnya ingin bayar lagi.
yang tahun kalau kita hanya minta Januari bulan tahun 2025 saja, berarti yang tahun sebelumnya apakah kita tidak setorkan ke DPD dan Tidak, DPP? Itu yang tidak sudah. apakah Nggak bisa usah nih. apakah bisa itu diaktifkan lagi nanti dari pusat kalau tidak dibayarkan yang tahun sebelumnya ke pusat gitu Ketua? Bisa nih. Bisa ya. Jadi ya kemarin kita sudah diskusi baik pribadi maupun arahan Pak Ketum kemarin juga mengatakan reaktivasi tidak ada lagi. Kemudian kebijakan DPD untuk aktivasi yang menunggak-nunggak itu. Jadi kita sepakati malam ini hanya dari Januari sampai saat sekarang bagi teman-teman yang sudah daftar. Kemudian reaktivasinya tidak ada lagi dan tahun sebelumnya tidak bayar tidak perlu distorkan. Artinya tak perlu kita pungut lagi. Ke depannya aja lagi gitu nih. Terima kasih Sama Ketua. yang dari Januari. Nah, itu. Jadi dalam rangka ini merupakan suatu fasilitasi kita sebagai OP yang mengayomi anggota-anggota agar karena di wilayah itu pun di tempat masing-masing kita tengok teman nih ada yang kayak tadi tidak praktek lagi, resign atau sukarela bekerja. Ini mungkin secara manusiawi kita juga nggak mungkin maksakan sudah bertahun-tahun tidak bayar iuran, kita wajibkan untuk pemenuhan iuran sekian tahun, rasanya ini dapat kita, makanya kita bilang tadi di awal itu sudah kita putihkan tahun sebelumnya gitu nih. Jadi mungkin dengan kita melakukan ini keringanan ini, pemutihan ini, semoga kawan-kawan ini makin dapat kita rangkul untuk satu visi misinya bersatu di PT GMI. Ya, makasih Ketua. Nah, oke nih. Nah, itu harapannya nih. Dan ini sudah sesuai dengan visi misi dari DPP. Mungkin itu nih yang dari DPD ya Bu Sekum. Cukup bidang-bidang kita. Humas yang belum ada. Iya, humas tidak ada yang hadir Bu Ketua. Jadi mungkin humas kita skip aja, tapi untuk kita laporan kegiatan humas kita kebetulan di Baksos kemarin ya. Mungkin sebagai evaluasi kita tidak menyesali atau mencari kesalahan siapa, tapi untuk pembelajaran ke depannya kita harapkan tim untuk kegiatan itu berarti tim humas tetap terlibat. Namun kemarin memang dari 3 kita berhalangan semua tim humasnya untuk datang ke Baksos kita. Sampai alhamdulillah tim panitia terima kasih sekali Taufik untuk publikasi kegiatan kita sudah maksimal. Dan ini sudah ada beberapa dari DPD lain pun sudah ngirim japri kepada kita. Alhamdulillah sukses untuk Sumatera Barat. Nah, jadi memang kalau kita tengok humas dari beberapa bulan terakhir memang agak kurang. Biasanya kita ada ucapan selamat dari humas, misalnya ada pelantikan kemarin DPP pun ya kami dari langsung karena humas waktu itu belum nggak ngasih ucapan terima kasih ya kita bikin sendiri aja kemarin waktu pas di Munas kemarin. Itu seharusnya kan bagian humas yang bikin itu. Pas ulang tahun pun kemarin kita nggak bikin video ya, video untuk ucapan ulang tahun secara nasional. Nah itu mungkin itu perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Memang agak kurang, mungkin nggak perlu kita cari salahnya di mana atau kita sesali, tapi untuk perbaikan ke depannya semoga tim humas di ke depannya mungkin kembali seperti awal untuk mungkin ada permasalahan atau ada kendala-kendala kita maklumi aja. Nah mungkin itu habis ya untuk DPD. Mungkin dari ke Bapak Ibu Ketua DPC sama bendahara disilakan untuk laporan serta permasalahannya. Ya Bu Sekum, mohon diarahkan Bu Sekum, siapa duluan Bu Sekum? Oke. Mungkin kita itu aja Bu Ketua. Mungkin yang ada kendala aja, mungkin bagi DPC yang ada kendala saja, silakan menyampaikan permasalahan-permasalahan di DPC. Ya, silakan. Dari Buya, silakan Buya.
Nah, Buya tadi Buya, lanjut Buya. Iya nih, maaf saya agak video ini. Baik, yang terhormat Ibu Ketua, pengurus DPD serta Ketua DPC di Sumatera Barat. Untuk DPC Siunjung terkait dengan baksos dari 25 yang didaftarkan aktif sikap, semua ikut. Kemudian yang untuk reaktivasi kita 8 orang dari adik-adik kita yang baik yang CPNS maupun yang magang mungkin ini sudah kita laporkan ke Rido. Ya. Dan kita juga sudah Rido. Jadi untuk reaktivasi untuk baksos sertifikatnya ini masih menunggu. Itu sudah disampaikan ke anggota kita. Kemudian lagi masih terkait baksos yang 2024 Ketua. Jadi ini kita sudah daftarkan rekan kita yang ikut, cuma sertifikatnya belum ada keluar Ketua. Ini itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas permasalahan yang disampaikan. Untuk sertifikat 2024 kita menunggu Ridho nih untuk tindak lanjutnya bagaimana, karena sertifikat ini kan diupload nanti sama masing-masing teman-teman. Ya, ini akan diupload. Kita nunggu nanti di Ridho sudah sampai di mana sertifikat teman-teman ini. Kemudian untuk sertifikat 2025 ini kita belum bisa berikan teman-teman karena pemetaan tadi Bu ya, pemetaan anggota yang pasti terdaftar itu. Nah, itu. Nah, jadi kita kasih waktu seminggu sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Pemetaan ini sudah diterima, biar Ridho cepat pula bergerak untuk menindaklanjutinya. Kemudian untuk 2024 karena Ridho dalam perjalanan kayaknya tidak bisa masuk. Kita tanya nanti di mana permasalahannya atau linknya. Tapi beberapa Ridho ada ya? Bisa dong? Nah, ini untuk baksos 2024 mungkin didata lagi siapa yang anggotanya yang belum ada sertifikat, dibikin lagi sertifikatnya. Untuk 2025 kita menunggu keaktifan anggota yang sudah mendaftar ya. Iya. Oke doh. Berarti itu aja ya doh. Siap lagi kan kita pakai. Nah, ini mungkin harus kita laksanakan secepatnya Buya dan Bapak Ibu Ketua DPC untuk pendataan baik sertifikat baksos tahun 2024 maupun yang baksos 2025. Kita sepakati untuk seminggu ke depan biar Ridho juga cepat tuntas. Ya doh, biar tidak lama-lama PR-nya doh. Iya nih. Nah ya. Kemudian Opik mungkin untuk teman-teman yang itu yang untuk input data bisa bantu kembali untuk menginput. Nak doh, daripada Ridho sibuk sendiri nanti. Israel dong, bisa. Bisa ya doh. Apa nih? Untuk misalnya kan pendaftaran kawan-kawan masih ada nih yang perlu disusul. Jadi KCO nih tim yang untuk input data itu kita aktifkan kembali, dibagi mereka masing-masing orang sekian yang harus diinput biar Ridho nggak lama-lama. Jadi sertifikat nih kalau bisa minimal di bulan Oktober ini tuntas semua sertifikat. Jadi cuman karena aku ngajar ketinggalan rasanya butuh datanya aja dulu. Seandainya nanti tempat biar orang masih bisa menghandle-nya karena dari data yang lawak share di Ketua DPC masih ada sekitar Bukit Tinggi, tidak tahu datanya berapa orang yang belum terdaftar. Sepertinya ada lebih dari 5 orang di Kota Bukit Tinggi, tapi tidak tahu pastinya karena sampai kini data dari Kota Bukit Tinggi sama pesisir selatan lain ada 2 DPC itu yang lain ada data anggotanya yang membayar mendaftar tapi belum terdaftar di sikap karena terkendala akun. Minta data itu nanti minta datanya namunya kalau memang udah aktif akunnya maksudnya di peserta
Tapi kalau enggak, tunggu proses keuangannya selesai dan tunggu akunnya aktif dulu baru bisa didaftarkan ulang. Nah, baik doh. Terjawab doh. Pernyataan sebelumnya juga sudah terjawab. Jadi dapat kita simpulkan yang pertama, langkah pertama reaktivasi kawan-kawan dulu. Bapak Ibu Ketua DPC, kita reaktivasi kawan-kawan ini dalam seminggu lah. Ya, dalam seminggu kita data teman tuh apakah aktif atau mau diaktifkan atau tidak. Yang kita harapkan tidak aktif itu memang yang pensiun atau memang sudah pindah profesinya. Itu saja alasannya. Jadi kalau yang masih pelayanan itu kita arahkan memang harus aktif. Nah, nanti surat menyusul ya Bu Sekom. Yang ini. Setelah aktivasi kita kasih seminggu, kemudian untuk pemetaan ini kita minta Ketua DPC mungkin perlu perpanjangan karena aktivasi seminggu, kemudian pemetaan ini kita tunggu finalnya sekitar 10 hari lah, berarti ada 3 hari. Jadi jalannya berbarengan, tapi untuk deadline sampai ke DPD untuk pemetaan ini kita tambah harinya 3 hari. Mungkin memang agak bekerja gercep ini tim P2KB dari DPC. Mungkin mohon nanti koordinasi dari Ketua DPC-nya agar ini dimonitoring setiap saat untuk progres dari pemetaan dan reaktivasi dari keanggotaan ini. Karena ini akan berpengaruh terhadap sertifikat yang akan kita terbitkan. Berpengaruh akan dengan tim penitia, sebetulnya laporannya sudah hampir kelar, tapi terkait sertifikat belum tuntas, terkait pembubaran belum bisa kita laksanakan. Satu itu lagi mungkin Ketua. yang perlu kita ya apa niur ya ya Ketua. Satu lagi yang nih. kemarin kan kita sudah ada sekitar 18 orang yang sudah mendaftar, berarti ada sekitar 12 orang lagi yang perlu mendaftar. Cuman itu mungkin tidak semuanya, ada beberapa lagi mungkin Ketua, tapi mereka ini belum bayar Ketua, belum bayar kemarinnya. Nah jadi yang 18 ini belum bayar nih. Yang 18 sudah bayar, yang 12 kira-kira yang 12 lagi yang belum bayar. Terus itu pun belum bayar iuran yang kita yang sebelumnya. Jadi untuk mengaktifkan kembali kita harus bayar sampai Januari sampai sekarang. Cuman menurut bendahara kemarin kita hanya bisa setor ke DPD di akhir bulan. Jadi ini kan yang kemarin yang 18 itu sudah bayar, sudah setor kemarin kan di tanggal 23. Tapi yang belum ini berarti kita bisa setor, misalnya mereka bayar ke kita ke DPC, nanti kita hanya bisa setor di akhir bulan November. Bagaimana itu Ketua? Terkendala lagi untuk aktivasinya. Kini akhir bulan Oktober nak nih? Ya, Oktober. Berarti kan kita baru buka aja nih Oktober. Yang bulan Oktober kan ini. Yang bulan Oktober kan kita udah setor, Ketua. Setor. Nah, jadi ini sekarang yang belum bayar ini kita baru mau meminta untuk di hari-hari selanjutnya ini. Berarti kita harus setor di bulan sekarang biasanya sampai tanggal 27 paling lambat DPD setor ke DPP. Jadi terkendala lagi untuk ininya nanti, enggak Ketua? Nih usahakan tuntas di Oktober kalau tidak ingin berlama-lama. Kalau harapkan memang di Oktober. Enggak, kita mohon kebenaran nih biar nanti untuk ke DPP-nya. Kan ke DPP biarin ke DPP nggak apa-apa kita telat Tapi yang untuk reaktivasi ini nih yang penting kita kejar dulu. Dari 12 ini kan enggak semuanya. Ini kan contoh nih bagi DPC lain pun 12-nya tidak semuanya. Nah, ini apa aja? Ini hubungi aja via telepon pun boleh teman yang di antara 12 ini misalnya ada 6 lah yang mau masuk. Nah, yang 6 nih japri aja nih. Kalau ingin cepat dapat sertifikatnya, biar kalau udah lama tuh gak sulit juga untuk mengeluarkan sertifikatnya. Jadi kejar untuk reaktivasi langsung. Karena nanti Rido kalau nggak aktif sikapnya nggak bisa didaftarkan gitu. Reaktivasi sih dulu nih dan sama bayaran baksosnya. Biasanya kalau mau bergabung tuh berarti masih ada cintanya ke PTGMI ini, rasanya bisa tuh. Nah, untuk ke bendahara nanti kita sampaikan berhubung bendahara Wati sakit nih.
dan niat tidak bergabung juga ya nanti. Jadi mungkin nanti kita dari DPD akan minta kelonggaran untuk yang bulan ini biar teman-teman ini bisa diaktifasi untuk keanggotaannya. Mungkin itu Niur. Ya, baik, Itu Ketua. juga untuk DPC lain, mohon lakukan percepatan reaktivasi ini. Memang harus cepat kayaknya, biar tuntas cepat sertifikatnya, biar teman-teman SKP-nya bisa dihitung langsung ke satu sehat nanti. Dan jangan lupa mengingatkan surat tugas pas baksos kemarin nih. Kalau tidak mungkin dari di instansi, berarti ketua DPC bikin surat tugas untuk teman-teman yang ikut baksos ini. Masukkan surat tugas global aja lah nih, satu bersama. Jadi ya, oke, Baru Ketua. banyak cik-cik. Baik, Ketua. Mungkin untuk demikian juga untuk DPC lain, karena yang harus diupload itu surat tugas sama sertifikat nantinya untuk bisa dihitung SKP-nya di satu sehat. Ya, Ketua, baik, Ketua. Mungkin cukup, ya. Cukup Niur. Cukup. Mungkin dari DPC lain. Cukup, Ketua. Cukup dari DPC lain mungkin ada. Mungkin sudah terjawab, Ketua. Mungkin ada. Along Taufik yang datang ketua DPC PKP. Enggak kayaknya nih. Ini yang mana nih? Ketua DPC Taufik nggak masuk ya? Enggak. Buya sudah. Pak ada Pak? Terima kasih. Ya, diizin nih. Ya. Mungkin sedikit ini apa yang disampaikan sama Niur tadi sebenarnya sudah nih, tapi ada sedikit ada beberapa anggota EVA itu nih yang udah reaktivasi tapi dari 3 bulan apa 4 bulan yang lalu nih dari DPC-nya dia aktif tapi dari DPD-nya yang belum nih. Mungkin itu aja nih. Baik Pak, makasih masukannya. Nah untuk di DPD nanti besok lah dikirim itu ya Pak, link Google Drive-nya untuk spreadsheet permasalahan kawan ini. Jadi setiap kita bisa baca kapanpun, baik itu bendahara, baik P2KB. Jadi segala permasalahan itu akan langsung ditindaklanjuti. Kalau terkait DPD, langsung DPD. Kalau terkait DPP, nanti DPD akan sounding langsung ke DPP. Karena dari DPP pun Bu Yayu itu kayaknya siap untuk 24 jam datanya untuk bantu gitu. Dan kita memperlakukan hal yang sama dengan DPP, baik DPD maupun DPC. Jadi sepakat kita untuk menengok WA grup itu minimal 2 kali sehari ya, untuk kembali. Jadi biar enggak kita terlalaikan informasinya dan tidak terlalaikan tindak lanjutnya. Mungkin nanti besok insya Allah pagi dikirim Google Drive-nya. Apanya sama Pak, artinya yang dikirim kemarin tuh link drive permasalahan itu sama, cuma itu linknya sampai ke pusat, se-Indonesia orang bisa nengok. Jadi untuk permasalahan dengan DPD kita pisahkan link Google Drive-nya nanti. Kita tinggal pindah alamat aja, berarti link ini yang dikirim ke anggota. Oke Pak? Ya, Nah, ya, sip. Ya, oke. Nah, oke. Kemudian siapa lagi nih yang lain? Ada lagi FPP dari Padang. Pi ada permasalahan Pi? Padang Panjang. Kita tunggu Ti, berapa menit kita tunggu Ti kalau ada masukan atau permasalahan, mengingat waktu udah lewat jam 22 atau udah bisa kita close malam ini. Atau mumpung ini menunggu dari DPC ada yang menyampaikan permasalahan, kita mintakan dari dulu Ibu Yen atau Pak dan Pak Datuk untuk masukannya untuk kegiatan kita ke depannya. Silakan Bu Yen atau Pak Datuk dulu. Bu Yen yang belum ya, Pak Datuk sudah. Silakan Bu Yen. Atau dari MKE, Rukma.
Bu Nova, ada enggak Bu Nova masukannya? Atau evaluasinya? Halo, Nanti? Ya, ini maaf. Ya, maaf tadi ada telepon. Iya, Le, nampak Doni. Gimana nih Bapak Ibu Yanti? Kita nunggu dari apakah bisa kita close lagi malam ini atau kita nunggu masukan? Tadi sudah dipanggil satu-satu kayaknya nggak ada respon. Respon pun nggak ada nampaknya. Mungkin Bapak Ibu Ketua DPC jika masih ada kendala atau masalah mungkin bisa disampaikan atau memberikan usulan juga bisa. Kalau tidak nanti kita akan bikinkan notulen dari pertemuan kita ini dan akan kita share. Apa bisa rapat kita close? Gimana Bisa. Bapak Ibu mohon di ya, oke. Oke, kita nggak apa-apa lagi kok. Terus saja lagi ya. Iya, oke. Nah, kita sepakati aja kita tutup ya Bu Sekum. Baiklah, untuk pembahasan diskusi kita, alhamdulillah sudah berakhir. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu tim DPD beserta Bapak Ibu Ketua DPC beserta bendahara yang sudah menghadiri kegiatan rakor kita dengan daring pada malam ini. Semoga ini menjadi merupakan suatu majelis ilmu. Semoga kita ini merupakan amal ibadah bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan dan solusi-solusi dari permasalahan kita ini. Semoga kedepannya sampai di penghujung periode kita nantinya, insya Allah kegiatan kita dapat kita laksanakan dengan lancar. Mungkin mohon maaf jika ada yang salah penyampaian, baik kata-kata maupun sikap, dan kepada Allah kita minta ampun dan mohon maaf kepada Bapak Ibu teman-teman semua, dan waktu kita kembalikan kepada Ibu Sekum. Silakan Bu Sekum. Oke, terima kasih Bu Ketua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai kita pada penghujung acara kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, kita bagusnya foto bersama dulu ya. Mohon Bapak Ibu open cam. Ya. Aku udah standby dengan baju kuning. Baju kuning. Ini nak nengok tadi Denti. Baju kuning Pak tu. Itu baru. Ini Nepi masih ada. Buya sambil lalok. Aman tuh ya, sip. Iya. Rido bisa mainkan print screen? Aduh, screen terapin maunya nih. Udah ini aja. 1, 2, 3 ya. Siap. Open kamera. Ya, di Rukma Rukma, Epi Novita. Ya, Putri Anissa ndak diganti ya punya lu dah. Masih kartun. Oh, Avatar. Ya, Avatar. Ya. Oke, Uni aja bantu nih. Oke. Oh, capek nih. Malah baru sampai masalahnya kan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian halaman 2. Halaman 2, oke. Betul. Oke. Satu halaman loh nanti. 4. Nanti ada 2. Karena 18 dia bagi 2, 3, 4, 5. Iya.
Udah Uni? Uni 6. Berarti 6 kali 3, 18 dia nih. Oh pas deh Uni tuh satu hasil Ya, satu deh. satu ya. Ya. Oke. Dah. Terima Oke. kasih semuanya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah Nanti kehadiran kita udah terayat. Nanti ya. Karena kita ada snack. Iya, untuk laporan kebenaran. Ya, karena tapi untuk yang DPC yang nggak masuk sampai akhir Tanah Datar, Solok dan Solok Selatan. Ya, Rido atau paham gimana nih? ini? Rido ado. Tanah Datar ado kami sama tuh. Oh, DPD nih. Solok dan tidak. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sampai di 10:30 kita masih bisa bersama. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian ini kesalahan kata dan kesilapan. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Yanti. Terima kasih Yanti. Ya. Sama-sama. Ya. Benar nih. Ya, oke, silakan. Oke, kalau Anti yang mengakhiri hilang sudahnya kok. Iya, biar nih temani Yanti untuk mengakhiri. Nah, ini menjelang itu. Bilon cak wa pon untuk penetapan SC kok. Ancar-ancar lo, batuklah keluar ya. Ya, secepatnya lah. Tapi jangan minggu depan, Ti. Ini minggu depan ada kegiatan keluar. Oke, tapi diskusikan aja lah di grup dulu nak. Jadi beko diskusikan. Baru kita sepakati dengan waktu yang lah bisa wak bersama-sama. Iya, paling lama 2 minggu, Ti. Oke, siap. Semakin cepat makin baik ya. Iya, kasih. Ya dong. Ya, nah, do nanti bu di Mado kini kok di Lintau atau di Mado kok? Di Kota Tangah. Nah, Lintau bisa nak.